anak-anak, jumpa lagi di Sekolah Minggu Online. Saya Laisa Bani dan Laisa Yurika akan menemani kita bersama-sama memuji Tuhan. Yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami semua masih boleh berkesempatan sekolah minggu. Walaupun kami sekolah minggu online Tuhan, kami tetap ingin mengucap syukur. Kami ingin memuji Tuhan dengan sepenuh hati mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, lagunya Praise Him. Yuk sama-sama ya, kita nyanyi sama-sama. Yuk. Praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him, praise Him, praise Him when the sun goes down. Love Him, love Him, love Him, love Him in the morning, love Him in the noontime, love Him when the sun goes down. Kita katakan serve Him, serve Him. Serve Him, serve Him, serve Him in the morning, serve Him in the noontime, serve Him, serve Him, serve Him when the sun praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him, praise Him, praise Him when the sun goes down, praise Him when the sun goes down, praise Him when the sun goes down. Sekali lagi, praise Him when the sun goes down. Semuanya. Nah, anak-anak, siapa di sini yang anaknya Tuhan? Angkat tangan. Saya, Lause. Ya, ayo semua bangkit berdiri, kita nyanyikan Kalau Kau Anak Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri, come on. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Injak bumi. Kalau kau anak Tuhan, injak bumi. Boom,
Anak-anak, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan dengan cara transfer ke rekening gereja atau scan QRIS yang ada di bawah ini. Ya, anak-anak ingat ya, untuk persembahannya angka terakhir diganti angka 1. Contohnya, misalnya anak-anak memberikan persembahan 50.000, 50001 ya, supaya itu memang kode untuk persembahan. Jadi anak-anak bisa ngomong ke orang tuanya ya, jangan lupa. Ya, kita akan menaikkan pujian Beri Syukur. Yuk, kita nyanyikan sama-sama Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita sama-sama memberikan persembahan kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada kami. Engkau sudah memberkati pekerjaan Papa dan Mama. Hari ini kami memberikan persembahan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan terimalah. Kiranya Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan melalui gereja ini. Kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, tadi anak-anak bilang kalau anak-anak ini anak Tuhan, ya kan? Iya. Sekarang kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan lagi. Aku inilah anak Allah. Ayo, semua bangkit berdiri, kita nyanyikan sama-sama. Yuk. Aku inilah anak Allah. Sorry lah ya. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak ah. Sorry lah ya, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Bila anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Duduk yang baik, kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Alkitabnya sudah siap? Yes! Kita taruh di samping, kita mau melipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang menolong setiap kami, boleh duduk tenang, boleh Engkau berikan hikmat, boleh Engkau tolong setiap kami Tuhan untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tolonglah Sewinter yang akan menyampaikan, kiranya Engkau saja ya Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita mau tebak-tebakan dulu ya. Ada satu kata di belakang video klip ini. Nah, ada gambar apa ini ya? Oh, ada baby. Oh, semakin tua umur papa mama kita. Mak engkong ya. Waduh, mak buyut ini. Ganti lagi. Oh, ada cowoknya ini jadi gede. Wah, ganteng-ganteng kayak kalian semua. Sekarang ini udah besar. Waduh, kayak papa nih ya. Wah, ini kayak engkong nih, kakek-kakek nih ya. Wah, ada gambar apa lagi nih? Nah, ini tanaman. Tanamannya bisa bertumbuh, berbuah. Wah, pertanyaannya, apakah persamaannya? Nah, apa ya persamaannya ya? Sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama bisa bertumbuh, bisa makan. Tanaman enggak bisa makan ya? Apa ya? Bertumbuh. Pinter, itu jawabannya. Bertumbuh. Jadi setiap kita pasti bertumbuh. Seperti tanaman pun juga bertumbuh dan berbuah. Nah, kita juga setiap kalian pasti dari lahir, dari bayi. Wah, digendong terus nih ya sama mama, papa ya. Setelah kalian besar, sekolah dari playgroup, SD. Sekarang kelas berapa nih? Nah, ada yang sudah kelas 6, mau masuk SMP ya. Kita mau bertumbuh bukan? Yes! Kalau sudah besar kayak papa mama bisa bertumbuh enggak? Tetap bisa bertumbuh. Setiap kita bernafas, di situ kita bertumbuh. Mungkin tubuh kita enggak bertumbuh karena udah maksimum. Tetapi kita selalu ada perubahan. Tadi lihat ya, makin lama makin tua gitu ya. Itu fisik. Kita juga punya pertumbuhan yang lain, yaitu iman. Pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan Yesus. Kita baca ya, dari kitab 1 Petrus. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Sudah ketemu? Yuk kita baca sama-sama ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kalau bayi butuh susu nih ya, bahkan untuk bayi yang baru lahir berapa hari nggak boleh air ya, susu dulu. Ada yang susu ASI, ada yang susu formula, supaya cepat tumbuhnya dan sempurna tumbuhnya, sehat. Sama seperti itu iman kita. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang lahir untuk kita, mati untuk menebus dosa kita, kita seperti bayi. Iman kita seperti bayi. Iman kita butuh susu. Kalau tadi baby butuh susu, iman kita juga butuh susu yang murni.
kita butuh baca Alkitab, kita butuh berdoa, kita butuh ibadah untuk kita bertumbuh di dalam Kristus. Kita juga baca ya, Filipi pasal 2. Sudah ketemu? Surat Filipi, kitab Filipi. Ya, setelah Filipi ada Kolose, sebelumnya Kolose. Filipi pasal 2 ayat 12b. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi, ada pekerjaannya nih. Iman kita ini, keselamatan ini harus dikerjakan. Apa maksudnya? Nah, inilah pengudusan. Kita ingat ya, untuk keselamatan kita ada 7 poin. Dari minggu-minggu yang lalu mungkin kalian ada yang bisa ikuti terus, ada yang belum, lalu sedikit ulang. Yang pertama ada dipilih oleh Allah. Allah yang memilih kita ya, dipilih Allah. Yang kedua, panggilan Injil. Yang ketiga, hidup rohani baru. Yang keempat, pertobatan. Yang kelima, pembenaran di dalam Tuhan Yesus ya. Yang keenam, adopsi. Nah, minggu lalu ya kita belajar adopsi dari Rose Yung Yung. Bagaimana kita menjadi anak-anak Allah. Kita yang bukan anak Allah menjadi anak-anak Allah. Wah, keren gak? Mau gak? Yes! Mau dong ya. Siapa yang gak mau jadi anak Allah? Saya mau, kalian juga mau bukan? Jadi kalau kita diadopsi, kita yang tadinya orang berdosa, mestinya masuk neraka, kita diadopsi. Karena kita percaya Tuhan Yesus, kita jadi anak-anak Allah. Kalau sudah jadi anak Allah, nyantai saja, beres gitu kah? Kita mesti ingat ya, ada ayatnya Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan dan mendapat hidup yang kekal. Percaya di sini bukan berarti ya aku percaya Tuhan Yesus itu Allah, jadi manusia, mati di kayu salib untuk menebus dosa, selesai, that's it gitu. Bukan. Percaya di sini berarti mengandalkan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Di situ berarti harus ada pertobatan. Jadi setelah percaya, kita harus bertobat nih. Oh, Tuhan Yesus bilang, kasihilah sesamamu, kasihilah Tuhan Allahmu. Saya harus nurut. Nah, taat. Itulah kita percaya, bertobat, dibenarkan, hidupnya berubah, itulah pengudusan. Semakin hari iman kita harus semakin bertumbuh. Apa nih contohnya? Kalau kita dulu suka marah-marah, nah sekarang kita mau stop. Kita mau berubah, belajar untuk sabar. Apakah langsung bisa? Tidak mungkin, tetapi Allah Roh Kuduslah yang akan menolong kita semakin hari semakin serupa Kristus. Asal kita mau, asal kita minta pertolongan Allah Roh Kudus, maka semuanya itu akan berubah, akan terjadi pengudusan di dalam Tuhan Yesus. Ada lagi yang lain? Siapa ya yang di sini paling suka bantah papa mamanya ya? Ayo belajar, nanti main game dulu, atau ngomongnya bisa iya gitu ya. Ayo belajar, iya. Tapi yang dipegang bukan buku, game. Waduh, mari kita bertobat ya. Yuk kita ke sekolah minggu. Capek mah, mau tidur aja, besok ulangan mah. Wah, mari kita bertobat. Jadi bertobat itu harus dengan hati yang duka cita, sungguh-sungguh, dan mau berubah
banyak hal yang kita harus lakukan untuk menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Allah. Itu adalah proses yang dinamakan pengudusan. Hari ini kita mau ayat hafalan ya. Roma 8 ayat 29a. Sudah ketemu ayatnya? Roma 8 ayat 29a. Ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita cukup hafalkan sampai dengan gambaran anaknya. Nah, ini ada nanti hilang-hilangkan beberapa kata supaya kita bisa menghafalkan lebih baik, ya, lebih sempurna ya. Yang pertama kita hilangin apa nih ya? Kita cari yang agak-agak mirip ini. Dari semulanya dihilangin. Kling, kling, hilang ya. Oke. Sebab semua orang yang dipilihnya, tadi kan gampang tuh. Yang dihilangin cuman dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita hilangkan lagi apa ya? Semua orang yang dipilihnya. Jadi sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita ulangi ya, kita hilangin semua, kita ulangin sama-sama. Roma pasal 8 ayat 29a. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Mari kita belajar. Baca Alkitab setiap hari, rajin berdoa, dengan sungguh hati kita mencari Allah. Di saat kita tahu itu salah, di saat kita tahu itu berdosa, kita melanggar perintah Allah, mari kita stop, bertobat, minta Tuhan Yesus ampuni, minta Allah Roh Kudus yang menolong kita untuk berubah. Itulah kita dikuduskan, kita dipisahkan dengan orang dunia. Untuk apa? Untuk serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Mau ya? Yes! Kita harus mau, kita ikut Tuhan Yesus dengan setia, tidak hanya percaya, tetapi mengandalkan, mau berubah, mau hidup serupa Kristus. Penuh kasih Allah kepada Tuhan dan kepada sesama, dan menjalankan semua firman Tuhan. Tidak akan sempurna, tetapi perubahan itu membuat iman kita bertumbuh di dalam Kristus untuk mengerjakan keselamatan di dalam hidup kita. Sampai kapan ya? Sampai lulus kelas 6 lah, sudah selesai sekolah minggunya. No, kita sampai umur berapa? Ya sampai engkong-engkong itu loh, pokoknya sudah punya cucu cukup lah. Tidak, kita akan tetap mengalami pengudusan sampai bertemu Tuhan Yesus. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa-dosa kami. Tolong kami Tuhan, boleh Engkau mengertikan arti pengudusan. Tolong kami Tuhan, boleh bertobat dari segala dosa kami, berubah semakin hari Tuhan. Kami boleh bertumbuh di dalam iman kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Semakin hari Tuhan, kami boleh serupa Engkau Tuhan Yesus. Tolong setiap kami ya Allah Roh Kudus, untuk boleh rajin membaca firman-Mu, rajin beribadah, dan bertumbuh iman kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Halo adik-adik,
ada kabar gembira untuk adik-adik semua. Sebentar lagi kita akan merayakan perayaan Natal secara onsite di gereja. Perayaan Natal akan diadakan Sabtu 10 Desember pukul 16.30. Temanya This Little Light of Mine dengan pembicara Pendeta Paulus Lee. Perayaan Natal akan dikemas dalam bentuk drama musikal yang akan dimainkan oleh paduan suara anak Solidio. Pada perayaan Natal nanti akan ada tokoh yang biasanya datang ke sekolah minggu online kita. Siapa ya? Saya tahu, Sir. Pasti yang dimaksud adalah kakek dan nenek. Kakek nenek akan memimpin pujian dalam perayaan Natal sekolah minggu nanti. Ada apa toh? Tadi kok nama kakek disebut-sebut? Loh, kek, kok sudah muncul sekarang? Belum, kek? Belum. Oh, belum ya? Belum. Tapi kakek sudah bosen di rumah. Kakek kepengen ketemu sama cucu-cucu secara langsung. Kek, belum. Saya antar ke belakang aja, kek. Nggak mau. Kakek sudah dandan, sudah ganteng seperti ini. Mau tampil sekarang? Ya udah. Sampaikan aja dah. Ya, enggak apa-apa dah. Nah, cucu-cucuku, save the date. Datang perayaan Natal sekolah minggu. Kakek dan nenek akan tunggu. Mari kita bersuka cita bersama-sama. Sampai ketemu. Anak-anak, ya sampai di sini ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all. Bye.